Okay, class. Now we'll begin with sentences with one clause. A sentence that have just one subject and verb. Seperti saya sampaikan sebelumnya, sentence with one clause adalah sentence yang terdiri satu subjek dan satu verb. Ada satu subjek dan satu verb. Nah, kita harus bisa menemukan mana itu subjeknya dan mana itu verbnya. Nah, kadang tidak mudah mencari verb dan subjek dalam kalimat tersebut. Karena biasanya kalimat-kalimat tersebut juga terdiri dari object of preposition, appositif, dan participle. Dimana kalau kita salah menganalisa, bisa jadi kita beranggapan bahwa unsur-unsur tersebut adalah sebagai subjeknya atau verbnya. Ya, hati-hati. Nah, kali ini kita coba membahas 3 skill, yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi, yakinkan bahwa kalimat tersebut memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Ya. Yang kedua, skill kedua, hati-hati dengan object of preposition. Ini ada kata preposition yang kita bahas sebelumnya tentang preposition phrase. Dan hati-hati juga dengan appositif. Jadi saya jelaskan apa itu appositif. Dan yang terakhir, hati-hati dengan bentuk present participle yang kita kenal dengan verb ing dan past participle. Biasanya kalian tahu dengan nama bentuk verb 3. Nah, kita mulai dengan skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Langsung ke contohnya. Misal dalam soal titik-titik was back up 4 miles on the freeway. Pilihan jawabannya yesterday, in the morning, traffic, dan cars. Nah, gimana kita menganalisa ini? Ingat, satu kalimat formal dalam TOEFL test pasti terdiri dari satu subjek dan satu verb. Salah satu rekomendasi saya, kalian cari dulu verbnya. Saat menganalisa kalimat, sebaiknya dicari dulu verbnya. Dalam kalimat ini, di sini kita menemukan kata was back. Ini sebenarnya cukup sederhana kan? Hanya sebuah to be yang dalam bentuk past, yaitu was back. Ini sebuah bentuk kata kerja yang sudah sempurna. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kata kerja. Nah, berarti yang harus kita masukkan dalam titik-titik ini adalah unsur utama selain kata kerja, yaitu subjeknya. Jadi yang harus kita masukkan di sini adalah kata yang bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, kemarin subjek itu unsur utamanya adalah noun. Ya, noun. Kita coba lihat di pilihan jawaban. Yesterday ini sebuah keterangan waktu, jadi bukan, tidak masuk. In the morning sama, tidak masuk. Nah, pilihannya tinggal traffic, ini sebuah kata benda, bisa jadi sebagai jawaban, dan cars juga sebagai kata benda. Keduanya bisa berpotensi jadi jawaban. Tapi ingat, di sini kata kerjanya adalah wash. Kalau kata kerjanya was, maka yang lebih tepat adalah traffic. Ya. Kenapa traffic? Karena ini was. Kalau cars, di sini harusnya were. Ya. Jadi jawabannya adalah traffic.
Kita coba yang kedua. Nah, yang contoh kedua ini kita analisa. Engineers bla 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 work on the new space program. Kita lihat di sini ada nggak berpotensi sebagai kata kerja. Di sini ada kata work, mungkin sederhana, tapi kalau kita salah kita menganggapnya sebagai kata kerja. Tapi ingat, di sini depannya ada kata for. Ini sebuah preposition. Ya, kemarin kalau preposition itu menjadi awalan sebuah preposition phrase. Jadi ini satu frase for work. Jadi work-nya di sini bukan berfungsi sebagai kata kerja, tapi berfungsi sebagai noun. Ya, jadi kita lihat lagi. Ada lagi nggak yang bisa berpotensi menjadi kata kerja? Ya, dalam kalimat ini belum ada kata kerja. Yang kita temukan adalah unsur utama klausa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu sebuah noun, engineers. Jadi kita punya subjek di sini. Maka dari itu, yang harus kita isikan dalam titik-titik seharusnya sebuah kata kerja. Nah, kita lihat pilihan-pilihannya. Necessary bukan sebuah kata kerja. Or needed, oke, berpotensi. Hopefully, bukan kata kerja. Next month juga bukan kata kerja. Jadi yang paling tepat adalah are needed. Ya, kita coba contoh terakhir. Ya, kita analisa lagi. Yang pertama, kita cari verb atau kata kerja. Di sini ada kata going. Ini berpotensi menjadi kata kerja, tapi ini belum sempurna. Ya. Kalau hanya kata going-nya saja, ini bukan kata kerja. Ini sebuah present participle, atau kalian biasa mengenalnya verbing. Kemudian ada lagi kata kerja, tidak ada, berpotensi. Kemudian di depan, ini ada yang berpotensi menjadi subjek, yaitu the boy. Nah, kita sudah punya subjek, kita hanya perlu menyempurnakan kata going ini menjadi sebuah kata kerja. Nah, jawaban A, he is. Kalau kita tambahkan he is, ini menjadi double subjek. Meskipun is ini menyempurnakan kata going, tapi di sini sudah ada the boy, kita tidak memerlukan kata he. Ya. Jadi ini tidak tepat. Sama, he always was. Ini bisa menyempurnakan bosnya, tapi ini hanya menjadi berlebih kata bendanya. Ingat ya, dalam satu kalimat hanya ada satu subjek dan satu verb. Kalau ditambah he, setelah kata itu boleh menjadi double subjek. Kemudian is relaxing. Is-nya bisa menyempurnakan going, tapi di sini ada kata relaxing. Jadi ini menjadi tidak sempurna. Nah, yang paling tepat adalah kata will be. Jadi kalau kita masukkan will, be-nya tetap menyempurnakan kata going, will-nya sebagai model. Jadi sempurna untuk kata be. Oke, untuk pelatihan menganalisa subjek dan verb, coba kerjakan exercise 1. Sebagai contoh, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Lihat di contohnya ini incorrect. Kenapa incorrect? Lihat di sini kita punya kata kerja when. Seharusnya depannya ada sebuah subjek. Namun di sini kita lihat di sini bukan subjek, tapi sebuah
keterangan waktu. Nomor 2, the schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Ya. Ingat, lebih baik analisa dulu mana verbnya. Di sini kita temukan verb yang sempurna adalah can be obtained. Nah, kita cari setelah itu nounnya atau subjeknya. Di sini kita punya a schedule of this event. Nah, ini bisa menjadi sebuah subjek, terutama bagian schedule. Ya. Di sini ada determiner, di sini ada noun. Sedangkan of the event ini sebuah preposition case of the this event. Ya, silahkan lanjutkan nomor 3 sampai 10, dianalisa mana subjek, mana verb. Lebih baik dianalisa kata-kata yang berpotensi menjadi verb terlebih dahulu.